anak-anak, selamat siang. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran prakarya kelas 7 semester 1, pertemuan yang kedua. Tentunya masih bersama Ibu Yulia. Baik anak-anak sudah semangat kembali di jam terakhir ini hari Kamis 30 Juli 2020. Jam 12.15 sampai nanti jam 1.15 menit. Tentunya anak-anak sudah isoma ya, sudah istirahat, sholat, dan makan. Tentunya kembali lagi, belajar kembali dengan semangat yang baru. Baik anak-anak, tadi sudah Ibu kirimkan link materi prakarya kelas 7 pertemuan yang kedua. Silahkan anak-anak bisa buka linknya, klik yang warna biru. Oke, kita tunggu dulu. Oke, baik anak-anak, saat ini kita masih diharuskan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ya, harus tetap kita syukuri, karena pasti ada hal positif yang bisa kita ambil dari keadaan ini, situasi ini. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi prakarya kita. Kelas 7 semester 2 tentunya di pertemuan yang kedua, yaitu tentang bab itu kerajinan. Oke, kita lanjut. Kerajinan di bab ini kita akan membahas tentang apa? Oh, tentang kerajinan serat alam. Tentang kerajinan serat alam yang akan kita pelajari. Baik anak-anak, kita lanjut, kita baca dulu pengantar materinya. Bahwa di Indonesia adalah negara yang memiliki beraneka ragam suku maupun budaya. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Dari banyaknya suku dan budaya, ditambah sumber daya alamnya yang melimpah, mereka lestarikan dan mereka manfaatkan sumber daya alam Indonesia, salah satunya untuk kerajinan. Kita lanjut ke pengantar materi yang kedua. Dari setiap suku memiliki budaya yang berbeda-beda dan cara mereka memanfaatkan sumber daya alamnya juga berbeda-beda. Namun hal yang sering kita jumpai dari hasil karya suku di Indonesia adalah apa anak-anak? Kerajinan. Jadi di setiap daerah itu pasti ada hasil karya kerajinan yang khas, yang unik dari daerahnya masing-masing, dari setiap daerahnya masing-masing. Tentunya di daerah kalian, di tempat kalian juga ada kerajinan, ada karya dari wilayah setempat, dari lingkungan sekitar kalian. Mungkin ada kerajinan tas, mungkin ada kerajinan dari alam, misalnya dari enceng gondok, mungkin dari mendong, mungkin dari serabut kelapa. Anak-anak nanti bisa lihat di sekitar kalian ada kerajinan apa saja ya di daerahku, di lingkungan sekitarku. Nanti anak-anak bisa perhatikan di lingkungan sekitar kalian masing-masing. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide ini ya. Pengertian kerajinan serat alam. Apa toh itu kerajinan? Kerajinan itu adalah suatu karya manusia yang dikerjakan secara keterampilan manusia tanpa menggunakan mesin. Itu yang harus kalian garis bawahi. Keterampilan manusia tanpa menggunakan mesin. Jadi kerajinan itu adalah hasil karya tangan manusia itu sendiri tanpa dibantu dengan mesin. Ingat ya. Kemudian serat alam. Apa itu serat alam? Serat alam itu bahan kerajinan yang tentunya dari alam, yang kita ambil dari alam sekitar kita. Oke. Kemudian serat alam bisa berupa serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Ini anak-anak, serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Kita lanjut. Bahan serat alam. Bahan serat alam bisa berupa dari potongan komponen-komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh.
seperti ini. Kemudian serat itu apa toh Bu? Oh, serat itu adalah bahan baku yang digunakan untuk pembuatan benang dan kain. Nah, bahan bakunya. Nah, jadi nanti hasilnya benang kemudian kain yang bisa kita jahit menjadi baju yang sekarang bisa kita pakai seperti ini. Gitu ya. Kita lanjut. Bu, kenapa kok dipilih serat alam? Apa ada kelebihannya? Oh, ada, tentunya banyak sekali kelebihannya anak-anak. Makanya kita ambil serat alam. Kita manfaatkan serat alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Kelebihannya apa saja ya? Di antaranya banyak diminati kalangan remaja dan lansia. Nah, kemudian sumber alamnya yang melimpah. Kemudian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan karena dari alam langsung dibuat dengan keterampilan tangan manusia. Berikutnya harganya terjangkau atau lebih murah harganya. Dan berikutnya kelebihan yang berikutnya kualitasnya juga tidak kalah dengan bahan yang lain. Itu anak-anak salah satu di antaranya kelebihan dari serat alam. Oke, kita lanjut. Jenis bahan serat alam. Seperti yang sudah ditulis di sini, di slide ini. Jenis bahan serat alam itu ada dua. Yang pertama serat dari tumbuhan dan yang kedua serat dari hewan. Anak-anak bisa lihat di gambar bawahnya itu ya, gambar bawah itu. Serat dari tumbuhan itu gambarnya seperti ini. Anak-anak bisa lihat itu dari apa ya Bu? Itu dari pohon kapuk atau dari kapas gitu ya. Yang bisa nanti dibuat benang, jadikan kain, kemudian jadi baju yang seperti kita pakai sekarang. Kemudian yang kedua serat alam dari hewan. Ini ada hewan apa ini? Ulat. Nah, itu berarti dari kepompong ulat sutra yang nanti akan kita bahas di pertemuan yang ketiga atau pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, kita lanjut. Bahan serat alam dari tumbuhan. Kita fokusnya di pertemuan kedua di bahan serat alam dari tumbuhan dulu. Bahan serat alam dari tumbuhan dibagi menjadi 4 anak-anak. Yang pertama, serat dari biji. Kemudian serat dari batang, serat dari daun, dan yang terakhir serat dari buah. Kita lanjut ke serat dari biji. Kita lanjut serat alam dari tumbuhan dari biji. Biji apa yang bisa digunakan untuk bahan kerajinan? Nah, serat dari biji apa? Oh, dari biji kapas, yaitu dari pohon kapuk. Nah, itu seperti tadi ya, jadikan benang, kain, dan akhirnya jadi baju. Kemudian berikutnya serat alam dari tumbuhan yang kedua yaitu serat dari batang. Anak-anak tentunya tidak asing, batang apa saja toh yang bisa digunakan untuk karya kerajinan. Anak-anak bisa lihat di slide ini ya. Ada batang pohon anggrek. Nah, anggrek tahu ya anak-anak, familiar tentunya. Bunga anggrek. Nah, batangnya bisa digunakan untuk karya kerajinan. Kemudian batang pohon mahkota dewa, gambarnya seperti ini. Kemudian batang pohon beringin, anak-anak paham pohon beringin ya, yang akarnya akar gantung yang memanjang itu ya. Itu bisa dianyam, dapat digunakan sebagai bahan karya kerajinan. Oke anak-anak, kita lanjut. Ada pohon rosella, batangnya bisa kita gunakan juga untuk karya kerajinan. Oke, kita lanjut. Contoh kerajinan yang terbuat dari serat batang. Apa saja? Salah satunya bisa kita lihat di sini contohnya yaitu tas wanita. Nah, yang dianyam batangnya sudah dikeringkan kemudian dianyam menjadi tas seperti ini. Anak-anak bisa mencari contoh yang lain di Google atau dengan googling atau YouTube. Gitu ya anak-anak. Kita lanjut ke serat daun. Oke, daun apa toh Bu yang bisa digunakan untuk
karya kerajinan ada beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu daun nanas. Tentunya anak-anak sudah paham pohon nanas. Nah, itu bisa kita ambil daunnya, kita manfaatkan untuk karya kerajinan. Kemudian yang kedua daun pandan. Daun pandan itu yang biasa untuk memasak. Ibu-ibu ya, biasanya yang di rumah untuk aroma masakan, untuk misalnya untuk membuat kolak dan sebagainya itu bisa dengan daun pandan. Nah, itu ternyata bisa juga dimanfaatkan untuk karya kerajinan. Kemudian yang berikutnya daun enceng gondok. Daun enceng gondok bisa kalian temui di mana? Di sungai, di rawa-rawa, di danau, itu banyak sekali enceng gondok. Tentunya anak-anak juga paham, sudah familiar ya dengan enceng gondok. Nah, itu juga bisa dibuat sebagai bahan kerajinan. Kemudian yang berikutnya daun abaka. Daun abaka itu seperti pohon pisang pohonnya, tetapi tidak berbuah. Kemudian yang berikutnya daun mendong. Daun mendong biasanya dikeringkan, kemudian dianyam, bisa digunakan untuk karya kerajinan. Oke anak-anak, kita lanjut. Contoh kerajinan yang terbuat dari serat daun. Yang pertama itu bisa anak-anak lihat sandal. Yang kedua kipas, anyaman kipas. Kemudian yang ketiga tas wanita. Yang keempat itu ada tempat pensil atau kotak serbaguna. Kemudian yang keempat itu ada tikar dari daun mendong. Untuk realnya, untuk nyatanya, ya ini contoh, salah satu contoh kerajinan tempat pensil dari bahan daun. Anak-anak bisa lihat ya di sini. Ya, anak-anak bisa lihat. Nah, ini contohnya, contoh realnya. Ini tidak hanya digunakan untuk tempat pensil saja. Ini kotak serbaguna yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang lain agar peralatan anak-anak tidak berantakan. Gitu ya, bisa dibuat sendiri di rumah. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, yang keempat, serat alam dari buah. Ini anak-anak. Serat buah apa yang biasanya digunakan untuk karya kerajinan, yaitu serat serabut kelapa. Nah, seperti ini bentuknya ya, serat serabut kelapa. Kemudian bisa dimanfaatkan untuk dibuat karya kerajinan apa? Oh, ini keset. Nah, yang sering anak-anak jumpai, ya itu ya, keset welcome. Nah, itu yang ada tulisannya welcome, itu terbuat dari serat serabut kelapa. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran jarak jauh prakarya hari ini, hari kedua ini, sampai materi serat alam dari tumbuhan. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan belajar materi kerajinan serat alam dari hewan, beserta contoh kerajinannya di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan yang ketiga. Baik anak-anak, tetap semangat belajar di rumah, salam sehat, jaga kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, olahraga secara teratur. Jangan lupa yang paling penting berdoa kepada Tuhan agar kita selalu dalam perlindungannya. Salam sehat anak-anak. Terima kasih. Oke, bertemu lagi di pertemuan berikutnya.